Hai, ketemu lagi kita di... Kok ketemu lagi sih emang ini episode pertama. Oke, ketemu dengan kita di kursi bekas. Bersama gue, Valdi, Uki, dan Jay. Yes. Terus kita ngapain? Udah ya. Berhubung kita udah perkenalan, tutup lagi nih. Dan gue di tengah-tengah, jadi gue ambil yang paling aman, pakai goggles, kacamata sih sebenarnya sih. Biar nggak kena semprot ya. Iya, kanan kiri nih, muncrat semua soalnya. Gue mau muncrat. Tutup. Dan gue nggak sana. Dan makan sendirian. Gue narsis lagi. Ya udah, kita hari ini mau ngebahas. Lu makan duluan soalnya. Kita tuh mau bahas tentang kondisi yang sekarang ini. Gue itu belum sarapan ya. Iya, bagi-bagi. Kondisi sekarang nih, pandemi udah mulai masuknya new normal, banyak. Pandemi apa sih? Pandemi itu temannya Budemi. Enggak, bukan. Ma gue nanya, gue pernah ngomong nih. Ma, jangan pasar dulu, lagi musim pandemi nih. Musim pandemi. Pandemi dia gitu. Terus dia nanya gini, apaan emang? Pandemi apaan emang? Ya gitu mah, ya ramai-ramai. Nah, gimana jelasannya? Pandemi itu temannya epidemi. Pandemi itu kena rame-rame. Jadi kalau lu sendirian kena itu namanya single demi. Kalau pandemi. Kalau pandemi itu kenanya rame-rame. Kalau epidemi? Karena epi itu biasanya gempa, jadi kalau itu kena gempa. Epicentrum epidemi gitu. Iya. Pandemi. Jadi kalau epidemi, Titik gempanya si, ya itulah yang kena rame-rame itulah. oh jadi kalau Kita ngomong apa? Kok alasan lu nggak gua sih? Iya. epidemi itu BTL gitu ya. Katanya lu pinter. Iya. Pinternya. Kan dipendem. Oh iya, sorry. Kayak perasaan. Oke, materinya apa bro? CV ya, orang nyari kerja ya, susah ya sekarang. Langsung dibuka. Tadi mau buka dikit-dikit dulu bang. Enggak apa-apa. Thank you, Jay, udah buka aja. Enggak, gue nggak tahu. Iya benar. Iya. Hari ini kita menolongin orang-orang Yang kena impact. Orang-orang yang dipecat. Orang-orang nggak punya yang nasibnya mungkin kurang beruntung. Gara-gara pandemi. Yes, kita mau bantuin mereka buat bikin CV. Kita so tau banget sih emang. Kita apa kok bisa ngasih tahu mereka cara bikin CV? kita adalah orang-orang yang butuh CV juga. Gitu ya. Makanya video ini ada karena kita lagi nggak punya kerjaan nih. Kita berjuang sama-sama bro. Makanya CV kita keren. Iya, kita keren. Nggak percaya? Nih lihat nih abis ini nih, lihat nih. Nih, Terus, Kok gitu Ki? Iya. keluar dong gitu. Harusnya frontal. Kamera gue di sini. Kamera gue di sini. Kamera lu sana. Gue sini. Oke. Nah. Kayak gini nih. oke. Terus hati-hati ya. Oke, terus lanjut gas terus. Gue sambil ini deh. Nah, tadi kan lo udah lihat tuh kenapa kita butuh CV yang keren. Karena biasanya kalau CV lo itu ngebosenin, CV lo itu nggak jelas, CV lo itu apa Ki? Kuno ya? Out of date. Iya, out of date, obsolete. Itu ya udah selesai aja begitu nyampe di meja HRD dilihat bosan terus dipinggirin deh sama HRD. Men, lo angkatan berapa sih nyampe di meja HRD? Gue tua Sekarang sih. semua udah di email. Oh iya lupa gue sampai di inboxnya HRD. Yes. Jadi ada poin-poin penting dari sebuah CV. Tapi yang paling konyol nih, gue screening beberapa kali tim designer. Mereka masukin CV, tapi CV mereka standar ala kadar seadanya, nggak ada unsur-unsur desainnya. Coba kayak apa? Nih kayak gini. Jangan ke gue, ke sini. Sini. Nih kayak gini. Terlalu jauh, enakan sini nih. Nih kayak gini. Gitu. Jadi pertama sama sekali tidak menarik. Nggak ada unsur desainnya, nggak ada unsur estetiknya. Yang kedua sudah dibuat lumayan bagus nih, ada aja yang nggak detail, yang missing. Coba kayak apa? Typo. Oh iya. Tuh lihat ya. Gue sekali ada ketemu yang kayak gitu langsung gue
langsung udah bersihin. ngelamarnya jadi desainer pakai typo lagi. Mana tuh coba tuh? Gitu. Jadi satu tentang estetik, tentang desain. Yang kedua tentang detail, typo. Yang ketiga apa sih yang lo sajiin? Yang lo sajiin informasinya itu apa? Yang mau lo tekankan di sana apa? Yes, itu dia tuh. Ini terutama gue ngomongin di anak-anak kreatif ya, anak-anak yang lulusan DKV, anak-anak desain. Lo mau kerja ataupun orang-orang yang memang sudah bekerja dan kena layoff, terus mau compete dengan mereka yang baru-baru yang pada fresh grade. Lo mau compete caranya gimana ya? Ya gitu. Something yang keren. So yang how tadi poinnya penting. Tadi udah 3 ya. Yang keempat, adalah apa yang perlu disajikan di sini, gitu loh. Udah nggak perlu tuh. Kayak misalkan lo nulis demikianlah jadi begini, bla bla bla. Sesungguhnya dibuat sebenar-benarnya apa? Kita udah nggak perlu, udah nggak zaman lo bikin CV kayak gitu. Karena actually nanti begitu lo dipanggil, itu kalau lo lolos ya, itu pada saat lo nanti ngisi di formnya mereka, itu udah ada tuh yang pernyataan bahwa itu lo nggak bohongan, lo nggak hoax. Cukup ceritain aja diri lo tuh siapa, terus abis itu lo bisa apa. Kenapa kita harus milih lo? Penting ya tuh ya. Kasih kita alasan kenapa kita mau milih lo. Contoh kasus, gue pernah dulu ngirim. Gue cuma ngirim apa coba? Gue kirim foto salak lagi dikupas. Iya. Kalau yang ini memang kasus gila. Gue cuma kirim foto salak lagi dikupas, terus ada gue tulis dengan secari kertas di sana. Ini salak. Terus salak gue di mana kalau gue dapat kerja? Ini bener begitu. Ini salak, terus salak gue di mana kalau gue dapat kerja? Tapi lo belum pernah kan dapat lamaran terus ada teka-tekinya di dalam. Anjing. Serius. Itu keren sih, maksudnya dia mau beda, dia kayak bikin kayak dia ngedistract. Riddle me this, riddle me that gitu. Cuman ya itu dia dapat prioritas, Bro. Yes. Boleh ya kayak gitu. Itu langsung gue pilih, walaupun isinya keren tapi gue panggil orangnya. Biasanya yang eye catching gitu justru malah kepanggil. You get my attention. Yes. Yang kayak ini salak juga. Itu bisa berlaku kalau lo lagi apply-nya ke agency atau ke orang-orang yang kreatif ya. Bukan ke bank atau banking, ke corporate. No. Corporate yang serius. Kasihan mereka tuh HRD-nya udah stres, lo bikin dia stres lagi gitu. Yang jadi ada sama dia langsung lo kenapa ke gue sih? Kesana dong. Itu tuh ya yang lagi nggak kerja tuh. Woi kerja dong, woi. Anak gua YouTube-nya ini nih akunnya lupa, passwordnya dia nggak tahu. Terus gimana caranya? Gue bikinin akun baru, download lagi YouTube-nya katanya. Enggak. Jika login baru, email baru, gimana sih maksudnya? Aduh, entar deh. Anak gua juga YouTuber juga, pengen jadi YouTuber. Oke. Iya. Anak lo kirim CV nggak? Dia kemarin dia mau ngirim CV tuh. Terus bapaknya nggak bisa ngajarin kan? Nggak bisa. Soalnya bapaknya bikinnya CV-nya begitu. Iya, salah kirim. Lu nggak usah bikin CV-an, yang ada lu terima CV kata Pak Jizi. Tapi gue bikin kantor dari sekarang buat lu. Oke. Terus ada lagi ya? Mau kasih tips apa tuh? Yes, mau kasih tips apa tuh di sana? Adalah lo nyajin sesuatu yang menarik, ya. Menarik tapi detail dalam arti semuanya lo cek, jangan sampai ada yang miss, ada yang typo, ada yang misplaced di mana susunannya. Kemudian lo kasih tahu ini apa sih yang lo tekankan di sini, apa yang lo emphasize, apa strength lo, apa yang mau lo utamakan, gitu. Tadi keempat apa lagi? Fun. Yes. Ya, gitu. Iya, gimmicknya lah. Walaupun lo kirim ke corporate, CV lo itu harus punya wajah baru, punya freshness. Nah ini penting nih. Rata-rata yang kemarin kena imbas pandemi itu veteran Ki. Ya. Jadi selain tadi yang gue bilang nggak perlu lah pakai surat pernyataan bla 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 gitu. No. Tapi bikinlah CV-nya jadi lebih fresh. Jadi lo nggak kalah sama yang
Gen Z, Gen Y, atau Gen X yang udah mungkin lebih muda daripada kita. Dan penting banget ya buat veteran-veteran. Oh iya, satu lagi. Berhubung lo veteran, jangan semua karir lo tumpuk semua di situ. Yang karirnya udah di atas 15 tahun, 20 tahun, nggak perlu tuh awal-awal karir lo taruh di situ. Nggak perlu. Jadi mungkin bisa 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir maksimal mungkin 5 last job probably. Bisa seperti itu atau bagian mana yang lo mau highlight Yes, probably. gitu. Jadi lo misalkan mulai berfokus pada satu bidang di 5 tahun terakhir. Agree. Dan itu yang lo Yes, angkat. betul. Bukan berarti nanti lo nggak nyajin itu artinya lo bohong. No. No. Itu nanti pada saat interview. Ya. Gitu. So fokus karena kalau orang mau baca dari awal sampai habis riwayat hidup lo, sedangkan lo udah 20 years experience, Yes. mau lo apa gitu loh. Gitu. Kasih tahu ke HRD atau mungkin calon usernya ya. Ini anak bisanya apa sih? Oh, ternyata yang lo highlight itu adalah justru skill-skill terpenting yang si usernya itu perlu. Terpenting. Itu bukannya buat bersihin itu ya. Iya, itu bukan minyak cari. terpenting Iya, itu. iya. 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 Oke. Iya. Kata dia iya, ikutin aja. Oke. Lu berusaha melucu, tapi gue lagi gak mau ketawa. Lo nggak bisa ketawa kan? Iya, dia sengaja out of frame gitu. Iya. Aduh. Apalagi. Oh. Oke. Ini adalah kesalahan terbesar kalau menurut internet. Yaitu internetnya sendiri. Bukan sambungan internet lo ya, tapi adalah sosial media lo. Hati-hati, yang pernah lo tulis di sosial media lo, sekarang HRD itu punya kebiasaan buat ngecek Background checking. yes, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, semua. Jadi hati-hati yang sering ikutan tweet war. Misalnya lu punya akun lain, Nah, tuh, kalau perlu punya avatar, punya alias lain, namanya nama-nama samaran gitu kayak Ubin atau Bobo Jamu. keset WC. Yuki Hamada. Iya, Yuki Hamada. Ini kasih panah ntar ya di editing ya, dikasih panah. Yuki Hamada. Ya, jadi Kalau bahasa Padang mah Hamada itu nakal, bro. oh gitu ya. Jadi dia bocah tua nakal. Iya, bocah tua nakal. Iya. Mada bana menjadi anak. Mada. Mada. Iya. Hah, mada. Jadi ada kagetnya. Kalau keseringan ngedrugs itu. Iya, mada. Iya, yang keseringan ngedrugs itu juga tuh, Mada. Kalau di Sunda juga ada. Iya. Gue lagi madal nih. Alah, Modal Anjing. jauh. kalau keluar jangan lupa pakai Mada. Oh, iya. Nah, Ya, udah kebanyakan main. Mada. itu jangan kayak sulit. Ya, pokoknya jangan kotorin sosial media lo. Intinya itu, supaya nanti pas lagi background checking, lo nggak kena zone sama hal kayak gitu. Itu kalau lu masih niat cari kerja. Kecuali lu bikin kerjaan sendiri. Lu dagang atau lu sewa temen lu jual. Atau temen lu sewain. Ya, Mandiri gitu. Iya, tapi tetap aja kalau sampai lo habis itu recruiting orang, terima CV-nya dan lo dapet yang masih memusingkan itu tetap nggak enak bacanya. Dan gak nyaman. Itu dia. Karakter lu tahu karakter. Oh ini orang suka ngoceh sana sini nggak jelas gitu. Iya. mau siapa ya? Tadi itu Misalnya ngomongin kaki anjing ada empat. Iya kenapa emang kalau kaki anjing ada empat? Nggak perlu ngegas ya? Nggak perlu ngegas. Ngegas. Ya. Oh iya, tadi susunan. Kan dulu. Misalnya gini nih. Ini out of the topic ya. Misalnya di media sosial itu nih ada orang posting gambar binatang gitu ya. Monyet lah misalnya. Monyet. Terus dia tulis monyet. Lu bacanya ngegas nggak kira-kira tuh? Monyet apa gue? Monyet gitu. Tergantung lo. Kayak anjing gitu. Anjing gitu apa? Anjing gitu. Jadi gini nih. Apa ekspresi lu saat anjing atau anjing apa? Monyet. Tergantung lo habis ngapain. Oh gitu. Momen ya. Iya.
Itulah gunanya lo dulu nggak madol pas lagi belajar bahasa Indonesia. Jadi ada namanya tanda baca. Kalau tanda seru berarti lo ngomongnya ya monyet gitu. Tapi gue belajar banget tuh dulu. Gue dikasih tau sama Majin. Hah? Ki kalau bales Majin siapa? Saya tahu dulu. iya ada teman kami lah. Majin itu adalah bos. Bosnya Ismail. Bounce. Ismail Iya. itu. Jadi dia dulu masih zaman SMS. Ki lo kalau SMS jangan pakai all caps dong. Gue bingung emang kenapa pakai huruf kapital semua. Itu kayak marah-marah tau. Udah, akhirnya gue baru ngerti itu. Caps lock jebol. Nah, gue pernah juga gitu tuh. Terus gue kalau harus pelan, tapi gue harus butuh. Gue tetap mau kasih uppercase, tapi gue harus terkesan pelan. Lu kasih titik 2 kayak di belakang. Iya. Oh gitu. Gitu ya? Jadi seolah-olah itu nggak ngerem mendadak. Oh gitu. Bener? Udah. Bener. Tadi susunan untuk kalau lo nyusun rentetan dari experience lo, apakah itu tahun atau itu apapun itu, dimulai dari yang paling recent, paling baru. Jangan dari yang Jangan yang jadul duluan baru. Jangan yang jadul duluan baru. Sekarang. Jangan SD dulu, tapi dari terakhir pendidikan lo, S2, S1, the latest tuh. Yes. Gitu. Karena itu nunjukin latest update lo. Jadi terakhir kali lo update apa ya gitu. Orang itu. si HRD bacanya akan dari situ. Dan kita sempat selfie pas lagi syuting. Oke. HRD kasih mudah orang yang target audience lo siapa, which is HRD, which is si hiring manager. Kasih dia pertama kali apa sih yang perlu di highlight. Tadi gue bilang tentang highlight ya. Highlight kalau di urusan desain bisa dari size, bisa dari warna, bisa dari urutan itu tadi. Jadi itu ini berlaku buat semuanya loh. Itu berlaku buat semuanya. Betul. Jadi bukan cuman anak-anak kreatif doang yang butuh CV keren, tapi orang-orang yang juga di bidang mungkin banking atau IT. Zaman sekarang udah seperti itu. Pola pikir lo udah mesti maju. Kalau anak-anak desain ditambahin lagi tuh estetiknya, ditambahin lagi kreativitasnya. Tadi nih CV salak. Terus habis itu bikin teka-teki. Kayak dulu bini gue kalau waktu bikin surat resign, kertasnya sama dia dipotong. Set. Oh iya? Jadi tajam gitu. Wow. Itu ekspresi diri ngasih tahu bahwa gue kesel. It's enough. Enough cukup, tinggalin gue atau gue yang tinggalin lo. Itu buat bahasan topik berikutnya tuh. Workplace. Jangan bocor ya. Oke, cool. Gue dari tadi ngacak sini terus gue. Enggak apa-apa, itu monitor. Lama-lama nanti kebiasaan kita lihat ke monitor. Iya. Oke. Terus kita juga nggak boleh lupa jangan sampai yang ditujukan nih tertuju adalah perusahaan yang benar. Jangan mentang-mentang lo semua desperate, semua lo kirimin CV-nya, tapi ternyata itu adalah nama perusahaan yang terakhir kali lo kirim. Persis. Gue sering banget nerima CV, mungkin karena dia blast ya, terus dia masih pakai template dari email yang sebelumnya, masih tertera kepada atau dear atau to, tapi bukan perusahaan yang tempat gue kerja, tapi adalah perusahaan yang sebelumnya mungkin. Itu zong banget ya. Itu fail banget sih. Itu sudah menandakan bahwa lo nggak teliti dan lo nggak peduli sama siapa yang lo kirimin. Tadi poin keberapa itu tentang detail tuh. Itu. Yes. Itu. Dan kalau lo bisa customize atau lo spesifik melihat bahwa si company yang mau lo tuju ini itu company apa, lagi ngapain, lo bisa angkat sedikit tentang mereka di cover letternya. Wow, itu akan sangat membantu. Lo mana? Contohnya nggak ngerekam tadi. Baterainya habis. Makanya gue pilih pakai Canon, baterainya lebih awet tuh. Soalnya tadi tengah jalan. Itu apa? Lanjutin terus. Ya, ngecek ini. Terus kenapa lo harus sedikit kelihatannya? Iya, keren aja. Oke. Ya. Jadi kalau lo bisa nge-custom tentang contohnya nih ya, waktu lalu gue pernah terima
satu cover letter. By the way, lo tahu cover letter dan CV atau perlu dijelasin lagi nih? Jelasin aja, orang mau baca pengen ngerti cover letter apa. Oke, jadi cover letter apa? Cover letter itu kan cover itu pembungkus, letter itu nanti, jadi bungkusnya nanti. Iya itulah salak ya. Salak gue dimakan. Salak tuh lah salak gue dimakan. Salak 1, salak 2 ya. Aduh. Iya. Jadi cover letter kan gini. Lo punya CV. Lo sekarang semua di email ya. Kalaupun nggak digital, lo punya satu CV, curriculum vitae. Kemudian ada cover letter. Cover letter tuh kalimat pembuka yang lo sajikan. Jadi kalau surat lamarannya, kemudian ada CV. Udah balik. Udah. Jadi ada surat lamaran, ada CV. Kalau kreatif ada porto atau showreel, ya. So ada 3 tuh. Kalau non kreatif 2 doang, surat lamaran, which is cover letter, sama ada CV. Tadi yang kita omongin adalah tentang CV. CV-nya adalah yang bagaimana ringkas, bagaimana yang komunikatif, bagaimana yang to the point, nggak neko-neko, nggak macam-macam, langsung. Sama ada surat lamaran, cover letter. Cover letter ini itu yang kalau zaman sekarang adalah di email. Lo ngomong tuh di body emailnya. Nggak usah panjang lebar. Lo bikin ringkas aja. Orang HR ataupun siapapun itu hiring manager nggak punya cukup banyak waktu buat runutin itu semua apa yang curhatan lo. Make it compact, simple. Gue dulu sempat ngikutin tren di mana CV gue ada cuma 1 halaman. Hampir 5 tahunan mungkin gue pakai itu terus dan ternyata memang efektif. Dibandingin waktu itu gue sempat 7 halaman. Oke. Wow. CV ya, bukan porto. Bukan CV. Kalau plus porto jadi 10 sama 15. Jadi gue waktu itu sempat ngikutin tren satu halaman, terus habis itu pesan juga buat teman-teman yang bikin cover letter. Lu kan bisa lihat nih banyak banget template yang di luaran sana. Please paraphrase it. Jangan copy paste mentah-mentah. Lu punya skill buat berbahasa, pakai. Itu dia yang selalu gue bilang. Jangan sampai kalah sama smartphone. Orangnya mesti smart juga. Gitu. Ya, jadi di cover letter make it simple, make it compact. Tapi kalau tadi lo mau terinspirasi, inspirasi ya, bukan plagiat, bukan kopas. Terinspirasi, lo ubah tuh kalimatnya, lo ambil yang bagian-bagian pentingnya, dan terutama dimasukin khasnya atau tentang si company yang akan lo apply, gitu. Salah satu contoh yang kalau dulu di company gue itu tulisannya, nama brand name dari si brand name-nya adalah hitam, kemudian bold, kemudian ada garis miringnya, ada garing warna merah. Ada dua applicants yang ngirimin dir namanya, terus kemudian digituin. Di garis miringin. Di bold, terus ada garis miring. Seperti brand name-nya. Oke, panggil langsung. Ya, artinya dia attention to detailnya ada. Yes. Dan kalau lo ragu gimana cara spellingnya, kadang-kadang logo juga ada yang salah. Yes. Research. Please tanya-tanya sama orang atau dengerin di YouTube, mungkin ada yang pernah ngucapin, oh gitu tuh cara mengucapkan nama company tersebut. Jangan sampai salah ya. Fatal ya. Iya. BMW. Atau apa? Louis Vuitton. Dulu dong. Gila semua lo. Iya, kayak gitu. Ya, jadi attention to detail dan customization itu salah satu nilai besar added value buat lo. Nah, abis ini kita akan ngasih lihat lo beberapa contoh CV yang mungkin bisa jadi jadi inspirasi. Betul. Ya, lo bisa lihat terus gimana caranya kita melayout. Lo bisa lihat contoh-contohnya atau mungkin nanti
di episode berikutnya ya kita bisa bahas lebih lanjut tentang menyambung nyawa di masa pandemi gila ini. Aduh, mudah-mudahan cepat selesai deh ya. Amin. Supaya kita syuting nggak maskeran gini terus. Oke? Ya, Kayaknya jadi nextnya kita bisa bahas tentang portofolio dan pada saat di interview. ya, kita bakal bikin HRD-an karena kita adalah HRD KW. Ada sih kita di situ ada HRD beneran sih, cuma kayaknya juga KW juga dia. Ya. Ada, Oke. ada lagi yang mau ditambahin? No. Asli ini aneh banget nih episode satunya. Mohon maaf ya kalau lo jadi ikutan gila. Jadi nih pengalaman gue sedikit dari gue nih ya. Apa? Lo sampai kacamata. Dor. Lu yang harus lu apa namanya bener-bener lu perhatikan ya, pay attention bener-bener ya, maksudnya fokus yang bener-bener harus lu lakukan gitu. adalah di saat lu udah selesai bikin tuh semuanya, cover letternya udah oke gitu, terus CV-nya udah oke lu bikin gitu, lu harus bukan satu-satunya ya, jangan sampai kelewat ya, yang halus Halusinasi. yang harus lu lakukan, lu harus kirim itu CV. Iya bro, Ya, gue juga pernah. Takut. Fatal itu kan. fatal. Jadi lu kadang Nyangkut di send items. Oh, sering banget gue. Jadi- Nyangkut di send items. banyak kendala, misalnya lu kirim oke, wah udah jadi, tiba-tiba ada distraction, lu harus ngerjain ini something, lu lupa nge-send gitu. Ke draft langsung jadinya. Iya. Atau besok aja deh gitu. Iya. Shit happens ya. Iya. It's happen. Itu fatal Ki. Iya. Iya. Fatal attraction. Fatal Morgana. Fatal bukan. Fatal kan? Gila ya, gila. Jangan kapok pokoknya ke channel kita. Enggak di mereka doang, gua enggak. Biasa aja sih. Jadi kita cuma ngasih informasi berdasarkan apa yang pernah kita alami dan teman-teman kita alami. Jadi ya kurang lebih begitulah. Jadi Sisanya, ini hoax bukan? ini nggak hoax. Gua Ini asli ya? Asli. Asli, oke. Pengalaman kita. Gitu. Ore. Iya. Ori. Jadi Bukan kaleng-kaleng, bukan. Bukan. Jadi bukan kawean. Kawan-kawan. selain keberuntungan itu, jadi ada faktor X ya. Lu so bijak banget sih, Jay. Enggak, gue Oh, yaudah. baca teks. Oh ya udah. Jadi Baca. Iya, ada faktor X-nya juga. Terus koneksi juga perlu, Bro. Untuk Enggak salah. untuk mendapatkan misalnya kayak gua nih. Koneksi internet atau koneksi Dua-duanya. kantor? Jadi koneksi kayak oke nih, Bro. Aku ada kosong nih. Oke, itu kan koneksi tuh. Iya. Koneksi gua sama Oki ada. Tiba-tiba koneksi internet gua nggak ada. Oh iya. Itu juga nggak berlaku kan. Lu belum ngirim juga, bentar loading. Jadi udah nge-loading, internetnya kagak ada. Iya. Nah, kayak gitu. Itu perlu. Benar. Jadi kalau diminta kirim sekarang, Jangan besok lu kirim Iya. ya. terlupa. Bro, kamera lu kenapa, Bro? Overheat ya? dibaca lu kan? Dibaca jampe-jampe gitu. Stop dulu kata gitu. Oh, sambil dulu. Ya udah tutup, Ki. Ya udah. Kita udah dulu yang di sini. Ya. Yang sebelah sana juga. Sini udah. Ya, see you later. See you di surat. Oke. Lihat kamu di surat. See you later. Mari batu dan berguling. Mari batu berguling seperti kata teman kita Gali. Hai Gal, apa kabar Gal? Jadi kita Arkanum habis. Iya. Jadi kita nggak bermaksud untuk menyaingi YouTubers yang ada. No. Kita nggak bermaksud untuk eksis terlalu. Ini bener kita ya. Iya. Kita itu hanya sebuah kursi bekas. Lihat kan. Jadi Kita udah nutup closing aja dia masih ngoceh terus tuh. iya. Ya, Yang gila siapa tuh juga kan? ya gitu loh, ya. Ya, you know. Dan tutup. Oke. Sampai berikutnya.